Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Yuhanifah, NIM 1903334, Prodi Pendidikan Fisika, pada mata kuliah pembelajaran fisika berbasis teknologi bencana dengan dosen pengampu Bapak Farorazi, MSI, PhD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konten kebencanaan pada materi pemanasan global dengan indikator pencapaian 3.12.1, yaitu menjelaskan pengertian dari pemanasan global. Kemudian indikator yang kedua 3.12.2, yaitu memberikan contoh persoalan pemanasan global dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pemanasan global. Pemanasan global dikenal dengan global warming, merupakan suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan juga daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan juga daratan. Nah, sekedar informasi, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak 0,74 plus minus 0,18 derajat Celcius atau dalam rentang Fahrenheit 1,33 plus minus 0,32 derajat Fahrenheit dalam 100 tahun terakhir. Nah, sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, berdasarkan sumber dari Environmental Panel on Climate Change atau IPCC. Perlu juga kita mengetahui bahwasannya penyebab dari pemanasan global ini dalam skala besar yang pertama yaitu energi listrik. Energi listrik pada industri besar maupun rumahan dapat meningkatkan pemanasan global. Kemudian adanya populasi. Populasi manusia kian meningkat beriringan dengan peningkatan penggunaan sumber daya manusia. Kemudian ada yang ditimbulkan atas kerugian pada lahan hijau. Lahan hijau sebagai penghasil oksigen telah berganti menjadi lahan industri. Dan terakhir yaitu industri. Industri merupakan salah satu bentuk penyebab pemanasan global terbesar. Peningkatan industri dapat meningkatkan pemanasan global karena berhubungan dengan banyak sektor di bumi. Nah, berbagai akibat dari pemanasan global tentunya bersifat negatif dan kontraproduktif terhadap manusia beserta keanekaragaman hayati yang ada di bumi. Namun, sedikit sekali dampak positif dari pemanasan global. Dampak dari pemanasan global ini, para ilmuwan telah mengkaji bahwa menggunakan komputer dari temperatur, pola resistivitas, dan sirkulasi atmosfer untuk mempelajari pemanasan global. Nah, berdasarkan model tersebut, para ilmuwan telah membuat beberapa perkiraan mengenai dampak dari pemanasan global terhadap cuaca, tinggi permukaan air laut, pantai, pertanian, kehidupan hewan liar, dan bahkan menimbulkan pada kesehatan manusia. Tentunya kita akan membahas yaitu indikator yang kedua, yaitu contoh persoalan dari pemanasan global pada kehidupan sehari-hari. Nah, persoalan permasalahan ini mulai sering ditemui di sekitaran kita. Hampir semua sektor di bumi telah menjadi ancaman dari pemanasan global. Contoh pertama yang sering kita temui yaitu adalah peristiwa kekeringan. Peristiwa kekeringan ini merupakan perubahan iklim yang berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi saja, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia, seperti kualitas dan kuantitas air, habitat, hutan, kesehatan, lahan pertanian, dan ekosistem di wilayah pesisir. Berdasarkan gambar yang ditampilkan merupakan contoh dari kondisi tanah pertanian yang berada di Jawa Barat pada tahun 2019 yang mengalami kekeringan secara besar-besaran. Berdasarkan kajian Badan Pengelola Pembangunan Nasional atau Bappenas, memperkirakan kelangkaan air di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara bakal akan tetap meluas.
dari 6% di tahun 2000 menjadi 9,6% di tahun 2045. Wilayah-wilayah basah di bagian barat dan tengah Jawa diprediksi semakin berkurang. Kondisi ini berpengaruh pada neraca air. Air kemudian menipis, namun kebutuhan akan air akan terus meningkat. Sehingga 70% bumi merupakan air, namun itu adalah air laut dengan 2% hanya air tawar yang hanya bisa diakses sebesar 1% saja. Selanjutnya, yaitu contoh yang kedua mengenai hujan deras dan juga badai. Berdasarkan dilansir dari kontan.co.id di Jakarta, saat ini periode badai lebih lama ketika tiba di daratan dibandingkan pada masa lalu. Akibatnya, dilansir dari AP, dampak kerusakan badai yang ditimbulkan di daratan pun jauh lebih besar. Peneliti menyebut hal ini disebabkan merupakan dampak dari salah satu pemanasan global yang terjadi. Pemanasan global menyebabkan kondisi yang terjadi pada perairan laut mengakibatkan lebih hangat, sehingga kondisi ini disebut dengan badai akan terjadi lebih lama. Badai mengakibatkan berbagai kejadian yang ada di permukaan bumi. Salah satunya yaitu badai mengakibatkan pohon tumbang. Berdasarkan riset gambar, pohon tumbang yang disebabkan oleh badai dan juga hujan deras terjadi di Kota Padang pada tahun 2022. Berdasarkan sumber Instagram Infosumber. Air di danau atau sungai menguap lebih cepat dan akan kembali ke tanah dalam bentuk hujan dan juga salju. Namun, kecepatan penguapan akan meningkatkan siklus air di lautan yang dapat menyebabkan badai hebat. Terjadinya perubahan iklim terhadap badai tropis. Badai tropis ini kemudian panas tambahan di udara ataupun lautan adalah suatu bentuk energi dan badai didorong oleh energi tersebut ke arah daratan. Bencana ini membuat kehidupan di bumi menjadi tidak hanya kurang menyenangkan, tetapi juga termasuk kategori lebih berbahaya. Pada permasalahan berikutnya yaitu adalah banjir. Banjir saat ini sudah menjadi masalah global dan akumulasi dari berbagai aspek yang menyebabkan banjir ini timbul dari berbagai negara. Bahkan kita harus bersiap-siap untuk menghadapi cuaca yang lebih ekstrim lagi jika perubahan iklim ini tidak segera diatasi. Banjir dalam skala besar adalah efek dari pemanasan global yang penyebab utamanya adalah naiknya permukaan laut. Berdasarkan UNEP juga menambahkan bahwa masalah ini terjadi karena pola cuaca yang begitu ekstrim yang disebabkan efek jangka panjang dari pemanasan global. Pola cuaca ekstrim yang terus-menerus meningkat dan menyebabkan dua hal utama. Yang pertama yaitu hujan yang terus-menerus dan mencairnya gunung di es kutub utara. Yang pertama yaitu meningkatnya curah hujan. Pemanasan global membuat curah hujan meningkat sehingga suhu permukaan bumi menjadi lebih panas dan menyebabkan lebih banyak air laut yang menguap dan membentuk awan. Selain itu, suhu udara yang lebih panas membuat udara bisa menahan uap air lebih banyak. Proses tersebut akan memicu meningkatnya intensitas, durasi, dan juga frekuensi terjadinya presipitasi atau turunnya air hujan. Bersamaan dengan itu, suhu permukaan bumi yang jauh dari garis khatulistiwa lebih mudah untuk meningkat dibanding suhu di garis khatulistiwa. Hasilnya, terdapat perbedaan suhu di kutub dan di garis khatulistiwa tidak akan terlalu jauh. Yang kedua, naiknya permukaan air laut. Permukaan air laut terus meningkat sejak abad ke-20. Bahkan para ahli memprediksi kenaikannya akan semakin cepat beberapa dekade mendatang. Naiknya permukaan air laut disebabkan oleh dua hal, yaitu ekspansi termal lautan dan gunung es yang mencair. Diperkirakan akhir abad ini, daratan Eropa akan mengalami kenaikan permukaan air laut dengan rata-rata 70 cm. Selain membuat pesisir tenggelam, naiknya permukaan air laut juga disebabkan adanya erosi di sekitaran pesisir.
Hal ini akan berdampak pada penduduk, alam, dan juga infrastruktur yang berada di sekitar pesisir. Selain itu, pemanasan global ini membuat curah hujan meningkat, suhu bumi menjadi panas, dan menyebabkan lebih banyak air yang menguap, kemudian membentuk awan. Suhu udara yang lebih panas membuat udara bisa menahan uap air lebih banyak. Masalah ini terjadi karena pola cuaca ekstrim yang disebabkan efek jangka panjang dari adanya pemanasan global. Pola cuaca ekstrim menyebabkan dua hal utama. Yang pertama yaitu hujan yang terus-menerus dan mencairnya gunung es di kutub. Selanjutnya, masalah kebakaran. Kebakaran sering kita temui baik di sekitaran kita maupun di wilayah perkebunan ataupun di wilayah hutan. Berdasarkan contoh yang saya dapatkan yaitu kebakaran hutan di Sumatera pada tahun 2019 berdasarkan sumber dari merdeka.com. Adanya kebakaran hutan ini tak luput dari dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global, yang dimana kenaikan suhu bumi akibat pemanasan global disebutkan oleh banyak ahli sebagai faktor penyebab kebakaran menjadi sangat besar dan sulit terkendali, khususnya ketika terjadi di area gambut dan wilayah dengan suhu tinggi. Di Indonesia, kebakaran hutan merupakan hal yang terjadi setiap tahun, setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun lalu, berdasarkan data Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, setidaknya terdapat 300.000 hektar area hutan terbakar di berbagai provinsi di Indonesia. Tak hanya di Indonesia saja, masalah kebakaran hutan juga dikaji di Asia. Indonesia menjadi salah satu negara dengan kejadian kebakaran hutan terparah setiap tahunnya. Contoh yang selanjutnya yaitu kekurangan ikan. Mungkin Indonesia terkenal sebagai negara berkepulauan dengan ribuan bahkan miliaran jumlah ikan. Namun, hal ini menjadi satu masalah pokok ketika pemanasan global hadir di Indonesia. Kenaikan suhu bumi akan berdampak negatif pada makhluk hidup yang ada di laut. Karena adanya perubahan iklim, jumlah tempat bernaung ikan-ikan kian berkurang. Akan semakin sulit bagi mereka untuk menemukan makanannya. Bahkan, kenaikan suhu 0,5 derajat Celcius bisa menyebabkan kematian 80% terumbu karang. Sedangkan peningkatan 1 derajat Celcius bisa membunuh semuanya. Jadi ketika bumi panas, kemudian suhu meningkat, terumbu karang itu tidak dapat bertahan lagi sehingga akan mengakibatkan kematian yang besar-besaran pada terumbu karang. Sehingga tidak ada lagi tempat hidup untuk ikan dan juga mencari makan. Sedangkan bagi manusia dampaknya begitu sangat akan terasa, yang dimana jumlah ikan di dunia akan lebih sedikit dan tentunya harga ikan di pasaran akan menjadi lebih mahal. Selanjutnya yaitu mengenai hasil panen buruk. Informasi mengenai hasil panen buruk ini sering terjadi atau sering kita dengar di lingkungan sekitar kita, bahkan di lingkungan rumah kita. Nah, 1% dari total daratan di bumi ini telah menjadi zona panas atau hot zones, layaknya di Gurun Sahara. Diperkirakan bahwa dampak dari perubahan iklim pada tahun 50 ke depan akan menjadikan 1/5 dari total daratan di bumi menjadi zona panas. Temperatur global dalam 50 tahun terakhir akan melambung tinggi lebih cepat daripada 6.000 terakhir. Nah, semakin melimpahnya eksistensi zona panas di bumi tersebut, dan juga bahaya itu dikenal dengan nama climate change migration atau migrasi perubahan iklim. Akan sulit bercocok tanam di kondisi panas seperti ini. Contohnya yaitu gagal panen di perkebunan pada tahun 2019. Berdasarkan sumber dari JPOFM Indonesia. Selanjutnya yaitu permasalahan bumi yang kian panas. Akhir-akhir ini kita merasakan begitu panasnya wilayah di sekitaran kita. Bahkan panas yang kita rasakan sudah tidak seperti panas yang biasanya kita rasakan, yaitu karena peningkatan suhu di bumi.
Nah, beberapa hari belakangan masyarakat mengeluhkan panasnya suhu siang hari dan suasana yang menjadi sangat gerah. Berdasarkan info dari Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika, menjelaskan bahwa suasana terik umumnya disebabkan oleh suhu udara yang tinggi dan disertai oleh kelembapan udara yang rendah, terutama terjadi pada kondisi langit cerah dan kurangnya awan, sehingga pancaran dari sinar matahari langsung lebih banyak diteruskan ke permukaan bumi. Nah, berkurangnya tutupan awan, terutama di wilayah Indonesia bagian selatan, pada bulan-bulan ini disebabkan wilayah ini tengah berada pada masa transisi dari musim hujan menuju ke musim kemarau. Nah, pada kondisi kita yang berada di Kota Padang, mungkin kita merasakan juga adanya peningkatan suhu panas. Berdasarkan sumber yang telah kami dapat, yaitu berasal dari liputan6.com, peningkatan suhu panas di Kota Padang pada tahun 2022. Itulah tadi beberapa pembahasan mengenai apa itu pemanasan global, dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global, dan contoh-contoh dari pemanasan global yang terjadi di sekitaran kita. Nah, apa tugas kita sebagai manusia? Terima kasih kita telah menjaga bumi kita dengan menjaga sumber daya alam seperti penghematan energi dan konservasi lahan serta flora dan fauna. Kemudian kita bisa melaksanakan reboisasi atau penanaman pohon untuk membuat lahan hijau yang baru. Dan yang terakhir yaitu mengurangi penggunaan bahan-bahan industri demi menjaga keutuhan bumi kita untuk hidup yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya atas pembahasan dan juga pemaparan tentang materi pemanasan global sebagai bentuk konten kebencanaan dalam fisika. Saya Ulfa Yunifah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.